Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, program studi Diploma 3, jurusan Keperawatan Kupang. Perkenalkan, saya Martin Luther Benu. Saya Melsandi Balilija. Saya Marlende Benu. Saya Miaina Padamani. Saya Jessica Kanawadu. Dan saya Naomi Nguro. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang penyakit gonore. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konsep penyakit gonore atau yang sering kita kenal dengan kencing nanah. Kami dari kelompok 5, mata kuliah manajemen penyakit infeksi dari kelas tingkat 2 reguler A. Kami beranggotakan yang pertama Marlende Benu, yang kedua Martin Luther Benu, yang ketiga Melsandi Balilija, yang keempat saya Miaina Padamani, yang kelima Naomi Nguru, dan yang keenam Jessica P.A. Kanawadu. Berikut adalah penjelasan singkat dari kelompok kami tentang konsep penyakit gonore. Yang pertama, pengertian gonore. Gonore adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea yang umumnya ditularkan melalui hubungan kelamin, tetapi juga bisa ditularkan secara kontak langsung dengan eksudat yang infektif. Gonore ini merupakan penyakit infeksi menular seksual. Gonore ditularkan melalui hubungan seksual, baik secara oral maupun anal. Penyebab gonore. Gonore disebabkan oleh sebuah virus yang bernama Neisseria gonorrhea atau yang sering disebut juga dengan N. gonorrhoeae. Neisseria gonorrhea ini adalah Diplococcus yang bersifat gram negatif dengan ukuran garis tengahnya lebih kurang 1 mikron yang berbentuk seperti biji kopi. Ini adalah gambar dari Neisseria gonorrhea yang merupakan penyebab terjadinya gonore. Kita masuk pada manifestasi klinis atau gejala klinis dari gonore. Gonore bisa menimbulkan gejala simptomatik maupun asimptomatik. Artinya, gonore ini bisa memperlihatkan gejalanya dan bisa juga tidak memperlihatkan gejalanya. Gonore bisa terjadi pada pria dan wanita. Pada pria biasanya bergejala keluarnya nanah pada alat kelamin. Dan yang kedua, adanya nyeri dan rasa sakit ketika buang air kecil. Pada wanita, terkadang tidak menimbulkan gejala. Nah, ini yang perlu diwaspadai dan harus diperhatikan. Ketika wanita sudah terinfeksi gonore dan tidak menimbulkan gejala, maka wanita tersebut pastinya tidak tahu dan melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Nah, ini akan berisiko menularkan penyakitnya pada pasangan seks. Gonore bisa juga menyebar ke tuba fallopi atau uterus, dan ini menyebabkan penyakit radang panggul, sehingga terjadi infertilitas maupun kehamilan ektopik. Di samping itu, bayi yang tertular gonore ketika proses persalinan juga akan bergejala pada matanya. Ini adalah gambar dari penderita gonore. Penderita gonore dalam hal ini pria. Ini adalah gambarnya. Dan yang ini adalah gambar penderita gonore. Dalam hal ini bayi. Lalu, bagaimana penata laksanaan gonore atau bagaimana pengobatan gonore? Jadi, penata laksanaan gonore itu ada dua. Yang pertama ada secara farmakologi dan yang kedua ada secara non-farmakologi. Secara farmakologi diberikan
antibiotik. Antibiotik yang diberikan yaitu yang pertama ada ciprofloxacin. Obat ini tujuannya adalah untuk menghambat asam nukleat sel bakteri. Obat ini bisa digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh Gonococcus, E. coli, Salmonella, dan lain-lain. Yang kedua adalah ceftriaxone. Untuk mekanisme kerjanya adalah menghambat sintesis dinding sel bakteri. Untuk pemberiannya diberikan 250 mg dosis tunggal secara intramuskuler. Ketika terapi ini tidak berhasil, maka diberikan lagi ceftriaxone 400 mg dosis tunggal secara oral. Antibiotik yang ketiga adalah penisilin. Penisilin ini merupakan obat pilihan pemberatas gonore, tetapi tidak disarankan pada penderita gonore yang alergi. Ketika diberikan dan pasien mengalami alergi, maka obat ini harus diberhentikan. Perlu diingat bahwa yang diterapi atau yang diobati bukan hanya pasien saja, tetapi terapi dilakukan juga pada pasangan seks. Pasangan seks harus dilakukan terapi. Yang berikut, penata laksanaan non-farmakologi. Yang harus dilakukan yaitu yang pertama, edukasi mengenai komplikasi gonore. Edukasi ini dilakukan bukan hanya pada penderita gonore, tetapi juga pada pasangan seksnya. Karena kalau hanya penderita yang dilakukan pengobatan dan diedukasikan tetapi pasangannya tidak, maka ada kemungkinan ketika penderita sembuh dan pulang kembali melakukan hubungan seks, maka ada kemungkinan penderita akan kembali menderita gonore. Non-farmakologi yang kedua yaitu menyarankan untuk penderita gonore tidak melakukan hubungan seks selama masa pengobatan. Sebaiknya tidak melakukan hubungan seks selama masa pengobatan sampai benar-benar pulih. Yang ketiga, jika terpaksa melakukan hubungan seks, maka wajib menggunakan kondom. Yang harus diingat adalah kondom bukan untuk menghilangkan resiko, tetapi kondom hanyalah untuk mengurangi resiko. Untuk penderita gonore, jika tidak diobati dan tidak dilakukan terapi dengan baik, maka akan menimbulkan komplikasi-komplikasi, baik pada pria maupun pada wanita. Lalu bagaimana cara pencegahan gonore? Cara yang paling efektif untuk mencegah gonore adalah tidak melakukan kontak seksual atau hubungan seksual ketika belum saatnya atau ketika belum menikah. Yang kedua, tidak boleh berganti-ganti pasangan seksual atau tidak boleh melakukan hubungan seks bebas. Gunakan kondom bila menggunakan kontak seksual dengan orang lain selain pasangan yang tetap. Sekali lagi harus diingat bahwa kondom bukan untuk menghilangkan resiko, tetapi kondom hanyalah untuk mengurangi resiko. Yang keempat adalah lakukan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat, terutama pada wanita tuna susila. Harus wajib melakukan pemeriksaan sehingga bisa mendapatkan pengobatan yang tepat agar tidak menjadi penderita gonore yang bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi. Demikian penjelasan singkat kami tentang konsep penyakit gonore. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dalam penjelasan kami. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.